Banyak yang bilang, oke itu gampang aja tuh, karena ada banyak dana asing masuk ke bursa, ada banyak dolar yang masuk, nanti rupiah juga akan tiba-tiba menguat. Nah, dari video itu kan udah jelas, tidak sesimpel itu dan tidak sesederhana itu. Di sisi lain, katanya bursa saham kita mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi bos, ingat, rakyat nggak kenyang cuman makan indeks saham. Kalau dolar naik, itu artinya harga tempe, telur, dan susu kita yang kena pajak itu nggak kelihatan. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lalu, Indonesia dikejutkan dengan kabar yang mana rupiah semakin melemah, mencapai 17.000 per US dollar. Situasi ini sebenarnya agak membimbangkan masyarakat Indonesia, kerana ia menunjukkan ekonomi Indonesia dalam keadaan kurang stabil dan salah satu kesannya ialah harga barangan akan jadi meningkat ataupun jadi mahal. Jadi apakah punca mata wang Indonesia melemah baru-baru ini dan apakah kesannya kepada warga Indonesia? Korang akan dapat jawapannya selepas menyaksikan beberapa klip video yang akan kami tampilkan. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita saksikan bersama. Let's go. Kalau kamu menganggap sepele dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang nyaris 17.000, kamu bandingkan dengan IHSG yang terus melambung nilainya, ya fix kamu tidak punya empati terhadap masyarakat kelas bawah. Karena apa? Kamu harus tahu penurunan atau pelemahan nilai rupiah itu berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat bawah. Karena apa? Itu sudah pasti mereka makin miskin. Sudah miskin, makin miskin. Kenapa? Kan yang mereka pegang rupiah. Nilainya makin turun atau makin rendah dibandingkan dengan harga barang, atau harga barang semakin meningkat atau semakin mahal mereka beli. Ya, jadi karena kalau masyarakat kelas atas atau IHSG itu kan berdampak langsungnya kepada orang-orang yang memiliki perusahaan. Orang invest, orang beli saham perusahaan. Yang kaya siapa? Udah pasti yang punya perusahaan atau investor. Uangnya biasanya orang masyarakat kelas atas atau investor itu membuang uangnya ke luar negeri, liburan dan lain-lain, sekolahnya di luar negeri. Sedangkan dampak langsung penurunan atau pelemahan rupiah itu adalah ke masyarakat kelas bawah. Ya, jadi memang negara ini saya bilang kurang memperhatikan langsung kepada rakyat bawah. Mereka lebih senang bermain di ekonomi makro, makanya selalu mereka bilang makro. Sedangkan ya kebijakannya sering sekali kurang bersahabat dengan masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin. Oke, jadi ya wajar ya kedepannya kelas bawah kita akan terus menambah karena yang di atas selalu memperhatikan hanya ekonomi kelas atas. Oke, jadi memang ya makanya UMKM tak pernah naik kelas menjadi usaha besar. UMKM selalu akan menjadi UMKM. Syukur-syukur tidak bangkrut, syukur-syukur tidak tereliminasi oleh zaman. Ya, yang penting ku bilang hati-hati. Thank you. Serapan dulu kita. Aman ya, gokil, nilai rupiah kita hampir tembus 17.000. Dan di sisi lain, katanya bursa saham kita mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi bos, ingat, rakyat nggak kenyang cuman makan indeks saham. Kalau dolar naik, itu artinya harga tempe, telur, dan susu kita yang kena pajak itu nggak kelihatan. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau kita mengkritik ini, jangan dianggap kita benci. Enggak, kita tuh masih sayang dan menaruh harapan kepada kebijakan-kebijakan kalian. Yuk buktikan kalau misalnya pondasi ekonomi kita itu emang kokoh di lapangan, nggak cuman kokoh di atas kertas. Dan tolong jaga piring rakyat tetap terisi, bukan cuman kantong spekulan yang makin berisi. Ingat, Indonesia kuat kalau kita jujur dengan keadaan. Saya tahu alasannya, saya tahu betul alasannya kenapa, dan betul memperbaikinya 2 hari, semalam 2 malam selesai. Tapi saya bukan bank sentral. Karena misalnya ke bank sentral, apa yang terjadi ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Coba tanya mereka deh, karena saya nggak bisa intervensi untuk kebijakan lah, itu kan otoritas bank sentral. Kalau walaupun melemah kan kalau dilihat dari persentase yang sedikit kan dibanding level sebelumnya, jadi harusnya sistem sudah terbiasa. Jadi kalau saya lihat dampak ekonomi akan minimum. Tapi yang penting adalah gini, ketika
fondasi ekonomi kita perbaiki terus, ekonomi arti di dalam negeri akan meningkat. Orang akan melihat tuh ekonominya bagus, investor akan balik ke sini, termasuk investor asing. Anda lihat di pasar modal akan menaikkan. Pasar modal nggak mungkin naik kalau nggak ada investor asing yang masuk ke sini juga. Rupiah melemah ke Rp17.000 per $1. Purbaya ngomong kalau yang bertanggung jawab itu adalah bank sentral. Dia tahu penyebabnya dan cara menyelesaikannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari. Tetapi Pak Purbaya adalah Menteri Keuangan dan yang berwenang adalah bank sentral yang bekerja independen. Padahal modal luar negeri di Indonesia cukup banyak. Secara teori ekonomi, Pak Purbaya baru-baru ini menyebutkan bahwa modal asing yang masuk ke Indonesia itu besar. Yang anehnya nilai tukar rupiah justru melemah. Berarti yang harus menjawab pertanyaan ini adalah bank sentral. Masalah ini bisa diperbaiki 1-2 malam jika ada tindakan dari otoritas yang berwenang, tutur Pak Purbaya. Kalau kita lihat dari indikasi pasar modal, memang benar kata Pak Purbaya, teman-teman. Pasar modal ini menunjukkan adanya bukti minat dari investor asing. Jadi modal banyak masuk ke Indonesia sekarang. Harusnya sih mata uang stabil. Jadi kondisi yang terjadi sekarang, rupiah bakal tembus di 17.000 adalah kendala yang bersifat teknis harus diselesaikan oleh bank pusat. Oke teman-teman semua, kemarin kita kan udah ngebahas hedging ya, dan video itu muncul karena beberapa orang itu melakukan oversimplifikasi gitu atas kondisi yang terjadi sekarang, yaitu rupiah melemah. Banyak yang bilang, oke itu gampang aja tuh karena ada banyak dana asing masuk ke bursa, ada banyak dolar yang masuk, nanti rupiah juga akan tiba-tiba menguat. Nah dari video itu kan udah jelas, tidak sesimpel itu dan tidak sesederhana itu. Nah yang menarik adalah teman-teman, saat video itu rame dan mostly tanggapan yang positif banget ya, thank you banget. Ada salah satu mahasiswa yang pernah gue ajar itu nge-DM, Bang kayaknya lu salah nih. Wah menarik gitu kan. Oh kenapa? Gini, gue baru aja nanya AI hedging itu bukan salah satu penyebab melemahnya rupiah. Melemahnya rupiah karena ABCDEFG. Jadi yang salah lu atau AI nih bang? Terus gue tanya, lu nonton video gue? Nonton bang? Berapa kali? 2 kali bang. Oke. Lu paham videonya? Paham banget bang. Lu ngerti hedging itu apa? Ngerti bang. Nah coba jelasin ke gue, apa sih yang gue ceritain di video itu? Yang lu ceritain di video itu adalah lu ngedibang pernyataan orang-orang yang bilang kalau dana asing masuk ke Indonesia melalui bursa itu akan menguatkan rupiah. Benar, hebat. Sekarang pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah yang lu jelaskan ke gue tadi barusan itu berarti sama dengan hedging melemahkan rupiah? Terus dia ngetik, wah enggak bang, hahaha, iya gue salah. Gue bilang, yang salah bukan AI-nya, yang salah bukan video gua, yang salah adalah prompt lu gitu. Kenapa lu bisa salah dalam nge-promptnya? Karena ketika lu nonton video gua, lu jump to conclusion bahwa video itu menceritakan hedging melemahkan rupiah. Dan kalau kondisinya kayak gini, bahkan teknologi secanggih AI pun itu nggak akan bisa menolong kita dari memahami sesuatu masalah dengan benar. Dan kalau menurut lu ini sesuatu yang lucu, konyol dan lain sebagainya, enggak kawan-kawan semua, itu terjadi di sekitar kita. Masalah comprehension ini nih krusial nih, dan udah di level krisis nih, dan itu terjadi ke banyak orang gitu. Dan itu yang membuat gue sadar sebelum gue masuk ke hal yang lebih teknikal, kayaknya ini harus gue kasih tahu dulu deh. Kalau lu mau belajar ekonomi, ada satu hal yang lu harus benar-benar pegang teman-teman, supaya bisa jadi pedoman dan pegangan lu ketika mempelajari keilmuan ini, yaitu kerangka berpikir analisis. Dan itu dibangun dari 3 hal: observasi, identifikasi, solusi gitu kan. Lu nggak akan pernah bisa ketemu solusi kalau lu gagal mengidentifikasi masalahnya dengan tepat. Tapi bagaimana lu bisa mengidentifikasi masalah tepat? Melihatnya aja lu gagal gitu. Di contoh yang tadi ketika dia mengartikan bahwa video penjelasan hedging itu adalah video yang menjelaskan bahwa hedging jadi penyebab melemahnya rupiah, di level 1 sudah gagal. Jadi gagal melihat masalahnya gitu. Nah, di level kedua identifikasi. Oh, dia udah tahu nih. Oh, video ini soal dana yang masuk dan bagaimana perlakuan kursnya. Nah, apa penyebabnya? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Udah masuk ke level regulasi dan opsi regulasi. Berarti identifikasi. Kalau identifikasinya meleset, kalau gitu kita ilegalkan aja proses hedgingnya. Nah, identifikasi salah, solusinya juga salah gitu kan. Nah, barulah ketika identifikasinya udah tepat, solusinya baru kena gitu. Itulah kenapa kerangka berpikir analisis itu jadi fondasi dasar ketika lu mempelajari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu bukan hafalan teman-teman, itu ada ilmu perilaku, yang mana lu akan menemukan banyak sekali kontradiksi, outlier dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk belajar ilmu ekonomi, silakan, bukan beli buku ya, silakan belajar dan memahami apa itu kerangka berpikir analisis gitu. Kalau dari penjelasan kayak gini masih ada yang berpikir, wah berarti lu bilang hedging yang menyebabkan rupiah melemah. Nah sudahlah. Mantap. Next kita bakal bahas kenapa rupiah melemah. Sebetulnya ini kan kalau kita lihat ya ini kenaikan US dollar itu kan bukan satu kenaikan yang meningkat terus. Ini kan masih naik turun ya, tapi dan saya melihat ini masih dalam range yang sangat-sangat acceptable
oleh investor luar juga gitu. Jadi mereka sudah memperkirakan kok pergerakan dari mata uang kita, currency kita, dan pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia. Jadi pergerakan itu sudah pasti dalam range yang sangat-sangat reasonable. Lepas dengar je berita Presiden Indonesia Pak Prabowo cadangkan anak saudara dia join Lembaga Gubernur Bank Indonesia, pasaran terus gelabah, jual rupiah. Guys, keadaan mata wang rupiah sekarang ni agak membimbangkan sebab dia dah pun jatuh ke paras terendah rekod dan sedang menuju ke arah RM17,000 bersamaan dengan $1. Jom saya tunjukkan korang dua carta ni, korang boleh nilai sendiri. Ini adalah pergerakan rupiah berbanding US dollar untuk tempoh 5 tahun dan ini pula adalah untuk 10 tahun. Jadi kalau korang tengok dekat situ, trend dia sangat jelas yang mana dia sedang menuju ke arah RM17,000 bersamaan $1. Akan tetapi keadaan sekarang ni agak lain sikit sebab sekarang ni pasaran sedang mempersoalkan tentang kebebasan Bank Pusat Indonesia iaitu Bank Indonesia. Okey, cerita dia macam ni. Isu ni meletup bila Pak Prabowo dia calonkan Thomas G. Wandono iaitu anak saudara dia untuk menyertai Lembaga Gubernur Bank Indonesia. Dan sekaligus benda ni menyebabkan kebimbangan pasaran tentang kebebasan Bank Pusat. Thomas pada masa ni merupakan Timbalan Menteri Kewangan Indonesia yang mana latar belakang dia adalah sektor kewangan dan dia pernah terlibat dalam perbankan dan juga pasaran modal. Akan tetapi dia juga dikenali rapat dalam lingkaran politik sebab hubungan dia dengan Prabowo. Walaupun kerajaan Indonesia tegaskan yang pencalonan itu mengikut prosedur dan Thomas akan melepaskan jawatan dia dalam parti, pelabur tetap melihat ini sebagai satu risiko institusi. Maka apa yang berlaku adalah mereka menjual rupiah dan juga bond kerajaan menyebabkan mata wang Indonesia itu jatuh ke paras terendah dalam lebih 2 dekad akibat krisis keyakinan. Walaupun Menteri Kewangan cuba tenangkan keadaan dengan berjanji tak akan ada tekanan Bank Pusat untuk membiayai projek kerajaan, keyakinan pasaran bukan dibina dengan cakap je. Dalam ekonomi persepsi kebebasan institusi, sama penting dengan angka defisit atau pertumbuhan. Sekali pelabur rasa garis pemisah fiskal dan monetary kabur, tekanan ke atas mata wang memang susah dielakkan. Breaking news guys, hari ini emas melonjak drastis ya. Saat pembukaan hari Senin ini langsung emas melonjak drastis. Bukan cuma emas guys, ini US dollar, terus dolar Singapura, baht Thailand, Malaysia ringgit, itu semuanya naik guys. Sebenarnya bukan mereka yang naik guys, rupiah kita guys turun drastis ya, melemah sangat signifikan. Terus ini emas gila banget guys, naik 2% guys. Ini sebenarnya udah darurat guys. Maksudnya ini bukan mengada-ngada ya. Ini setiap hari guys. Setiap hari rupiah kita tuh melemah, terus harga emas melonjak drastis. Ini bahaya banget. Ini pasti bentar lagi kita tuh akan terjadi inflasi guys. Ini pasti cepat atau lambat langsung ke kantong kita semua ya. Ini bahan-bahan pokok, bahan apapun lah, semuanya bakal naik guys. Ini karena ini setiap hari guys. Ini nih benar-benar literally spike naiknya tuh tanpa henti. Bukan yang naik pelan-pelan gitu, bukan. Ini langsung naik gitu guys. Jadi ya ini sebenarnya bahaya guys. Ini bahaya banget ya buat negara kita ya, terutama di mata uang yang lemah. Ya kita ini semakin lama semakin melemah terhadap mata uang itu. Belum lagi emas yang gila-gilaan nih melonjak ya, karena kemarin kan yang US itu mau caplok Greenland, Iran chaos, terus kemarin Venezuela presidennya ditangkap ya. Intinya banyak guys, itu semua akumulasi ya. Jadi makanya kenapa rally emas ini dan kenaikan mata uang, bukan kenaikan mata uang, tapi pelemahan rupiah kita terhadap mata uang lain itu semakin tinggi guys. Jadi ya gimana ya, kita punya mata uang yang lemah banget guys. Ini bahaya sih. Terus emas yang naiknya udah nggak stop, bahkan perak juga guys. Perak lebih gila lagi guys. Ya jadi itulah guys, kalian hati-hati ya, stay safe dan jangan kaget kalau inflasi dekat-dekat ini ya guys.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar AS pada awal 2026 tidak lepas dari sentimen negatif pasar terkait pencalonan Deputi Gubernur BI. Nilai tukar rupiah pada Kamis 20 Januari 2026 berada di level Rp16.945 per dolar AS, melemah 1,53% secara point to point. Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, kebijakan tarif AS, dan imbal hasil US Treasury menekan rupiah. Arus keluar modal asing 1,6 miliar dolar AS juga memperparah tekanan. Sentimen pasar terhadap kondisi fiskal dan pencalonan Deputi Gubernur BI juga berpengaruh. BI akan jaga stabilitas rupiah dengan intervensi pasar falas dan obligasi. Pastikan pergerakan rupiah sejalan fundamental ekonomi nasional. Peri menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui bauran kebijakan moneter, termasuk intervensi di pasar falas dan pasar obligasi. Bangun bro, rupiah kita hancur, rupiah kita anjlok. USD naik, hampir 17.000. Kami yang bekerja di money changer sangat terasa bagaimana masyarakat kalangan atas menukarkan rupiahnya ke US dollar dan menukarkan rupiahnya ke emas. Mungkin mereka lebih paham bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Investor pada kabur, saham-saham Indonesia juga turun, hampir semua turun. Sangat sulit berpikir positif untuk ekonomi Indonesia di 2025 ini. Tidak menutup kemungkinan tahun 98 krisis moneter, inflasi besar-besaran bakal terjadi di Indonesia di 2025 ini. Bingung mau bicara apa lagi, kami yang di Money Changer sedih banget melihat bagaimana semakin hari semakin turun harga rupiah ini. Semoga apapun kebijakan presiden, apapun kebijakan pemerintah, sangat sulit kita berpikir positif. Bangun bro, kerja, siapkan tabungan. Ini bukan masalah, bayangkan nanti Indonesia itu utangnya naik, kebijakan baru lagi ada, dan kamu bekerja, kena PHK lagi besar-besaran, dan apa yang terjadi? Yap, penjara di mana-mana. Ini bukan, bingung mau bicara apa lagi. Kerja bro, Indonesia tidak baik-baik saja hari ini. Jadi begitulah tadi beberapa klip video dari warga Indonesia, termasuk Menteri Keuangannya, dalam menyingkap hal ini. Kesimpulan yang kami perolehi, pelemahan nilai rupiah Indonesia hingga hampir mencecah Rp17.000 bagi setiap $1 Amerika, berpunca daripada gabungan faktor luaran dan dalaman, terutamanya pengukuhan dolar Amerika, ketidaktentuan pasaran keuangan dunia, aliran keluar modal asing, serta kebimbangan pelabur terhadap kestabilan dasar ekonomi domestik. Keadaan ini memberi kesan langsung kepada rakyat apabila harga barangan import meningkat, kos sara hidup bertambah, tekanan inflasi semakin ketara, dan perniagaan yang bergantung kepada bahan dari luar negara terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menjejaskan kuasa beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memperkukuh keyakinan pasaran melalui dasar keuangan dan fiskal yang stabil, mengekalkan peranan bebas bank pusat dalam mengawal pasaran mata wang, menarik semula pelaburan asing, mengawal kadar inflasi serta memperkasa sektor ekspor supaya pergantungan kepada mata wang asing dapat dikurangkan. Hanya melalui kestabilan dasar dan pengurusan ekonomi yang berdisiplin, nilai rupiah dapat dipulihkan dan kesejahteraan rakyat dapat terus dilindungi. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.